حسین شعار ما شهادت افتخار ما Kematian Ismail Haniyeh yang dikenal sebagai salah satu pejabat tinggi Hamas kini menuai atensi publik dari seluruh dunia. Tidak heran jika hal itu terjadi karena kematian Haniyeh akan menjadi pertanda peningkatan konflik hingga eskalasi yang lebih luas sampai di titik tertingginya. Bahkan kekhawatiran pengamat akan kematian salah satu pejabat tinggi Hamas tersebut bisa menjadi sebuah pemicu kuat untuk membawa konflik lebih kecil menuju ke konflik regional yang lebih luas. Kekhawatiran eskalasi hingga ke tingkat konflik regional diakibatkan karena kematian Haniyeh terjadi setelah dirinya menghadiri pelantikan presiden baru Iran di ibu kota Teheran, Iran. Ditemukan pejabat tinggi Hamas tersebut tewas seketika setelah mendapatkan serangan langsung dari sebuah rudal yang diluncurkan oleh pesawat atau sebuah drone. Namun beberapa sumber menemukan jika Haniyeh tidak diserang dengan rudal. Hatta nuharrira ardana kull ardina wa fil qalbi minha. Mereka mendapati jika Haniyeh terbunuh akibat serangan bom yang ditanam di kamar tempat pejabat tinggi Hamas tersebut tinggal untuk sementara. Dan secara mengejutkan, bom tersebut dikabarkan telah diletakkan 2 bulan sebelum tragedi pembunuhan Haniyeh terjadi. Hal ini menunjukkan bagaimana perencanaan pembunuhan orang terpenting di kelompok militan tersebut cukup matang dan berhasil. Penggunaan bom untuk melenyapkan pejabat penting Hamas itu juga diperkuat oleh salah satu fakta yang mengatakan bahwa pemimpin Gerakan Jihad Islam Palestina, Ziad Al-Naqalah, juga menetap di dekat kamar Haniyeh. Namun kamarnya tidak mengalami kerusakan parah. Hal ini membuktikan bahwa Haniyeh terbunuh oleh bom yang memiliki akurasi tinggi dan kecanggihan luar biasa karena dapat diledakkan dari jarak jauh. Tentunya Israel kini menjadi kambing hitam atas kematian Haniyeh beberapa waktu lalu. Tuduhan tersebut juga diperkuat karena kemiripan atas pembunuhan kepala ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh, menggunakan bom pintar pada tahun 2020. Namun pihak Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terlihat enggan untuk mengakui kematian salah satu orang penting Hamas diakibatkan oleh pasukannya. Justru sebaliknya, juru bicara militer Israel mengklaim jika mereka telah melancarkan serangan di daerah Al-Mawazi dekat Khan Yunis, selatan jalur Gaza, hingga melukai setidaknya 300 orang dan menewaskan 90 warga sipil, termasuk Komandan Brigade Al-Qassam, Muhammad Al-Deif. הבוקר התבצע פיגוע טרור רצחני בחולון. אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לה. Namun klaim sepihak itu telah dibantah oleh Khalil Al-Hayya selaku wakil ketua Hamas di jalur Gaza. Ia membantah apa yang disampaikan kalangan Israel tentang terbunuhnya Muhammad Al-Deif dalam penyerangan ke Al-Mawazi dan menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel, Netanyahu, berharap untuk menyatakan kemenangan palsu. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, mengapa pihak Israel malah memilih untuk mengklaim telah membunuh komandan sayap militer Hamas, sedangkan memilih tutup mulut terkait kematian Haniyeh di Iran. העם כולו ניצב לצידם בערבות ההדדית שהיא אכן יסוד קיומנו. Seperti yang kita ketahui, jika Ismail Haniyeh ada seorang ketua biro politik Hamas. Ia menjadi wajah diplomasi internasional hingga mengambil bagian dalam perundingan tidak langsung yang ditengahi secara internasional untuk mencapai gencatan senjata. Mudahnya Haniyeh berperan sebagai Menteri Luar Negeri bagi Hamas. Peran ini tentunya menjadi alasan bagi Israel untuk melenyapkan Haniyeh, agar gencatan senjata hingga kesepakatan two-state solution tidak akan pernah terrealisasikan. Namun karena tidak ingin menjadi kambing hitam sebagai negara yang tidak ingin berdamai dengan Palestina, maka pihak Israel memilih untuk bungkam atas kematian Haniyeh. الذي اعتلى منبر المسجد الاستقلال في حيفا. Meskipun telah memilih untuk tidak bersuara, Israel masih tetap menjadi pelaku utama dari apa yang terjadi oleh ketua biro politik Hamas. Tuduhan tersebut salah satunya dilontarkan langsung oleh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani selaku Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar. Di akun sosial media X-nya, Wakil Perdana Menteri Qatar tersebut menyebutkan jika proses mediasi akan sulit jika negosiator dilenyapkan oleh pihak lain. Hal ini menyiratkan jika Israel memang tidak ingin melakukan mediasi untuk menuju kesepakatan perdamaian. הבוקר התבצע פיגוע טרור רצחני בחולון.
אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים, איחולי החלמה לה. Namun perlu diingat bahwa acap kali Israel melancarkan serangan ke negara tetangganya, Amerika Serikat akan selalu dituding ikut terlibat di dalamnya. Tapi untuk kesekian kalinya juga, Amerika memilih mengatakan tidak atas pembunuhan Haniyeh di Teheran. Pembelaan tersebut disampaikan langsung oleh Antony Blinken selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengetahui atau terlibat dalam pembunuhan tersebut. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri tersebut mengharapkan gencatan senjata dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut adalah hal yang perlu dibicarakan secepatnya. Is the generation of thinkers, the generation of doers, that he's educated, that he's mentored. Berbeda dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang mengatakan bahwa ia tidak berpikir perang di Timur Tengah tidak dapat dihindari, tetapi jika Israel diserang, Amerika Serikat akan membantu mempertahankannya. Tentunya dua pejabat tinggi AS ini telah merepresentasikan bagaimana Amerika Serikat menyikapi pembunuhan ini. Bahkan untuk mengamankan diri, dua maskapai penerbangan Amerika Serikat, United dan Delta, menghentikan penerbangan ke Tel Aviv. Lalu bagaimana tanggapan Joe Biden soal ini? From behind the Resolute desk in the Oval Office, in this sacred space. Beberapa sumber menyebutkan jika kematian Ketua Biro Politik Hamas tersebut membuat hubungan antara Netanyahu dan Biden semakin retak. Alasannya karena meskipun beberapa waktu lalu Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih dan bertemu Biden, namun rencana untuk membunuh Haniyeh sama sekali tidak ada dalam topik pembicaraan mereka berdua. Hal ini membuat ketegangan antara Biden dan Netanyahu semakin meningkat. Discussing all this with you and working together with your team to fulfill those has been. Hal yang dikhawatirkan Presiden Amerika Serikat atas pembunuhan Haniyeh adalah upaya perdamaian, gencatan senjata, two-state solution, hingga pembebasan sandera hanya akan berakhir sebagai angan-angan saja. Lebih dari itu, normalisasi Israel dengan Arab Saudi pun akan selamanya menjadi basa-basi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Lebih buruk lagi, kematian Haniyeh di Teheran akan memicu perang regional yang lebih luas lagi. Dan hal tersebutlah yang tidak ingin Biden lihat. Seperti dugaan Biden, hal tersebut kemungkinan akan terjadi. Pasalnya, Ayatollah Ali Khamenei yang dikenal sebagai pemimpin agung Iran berjanji akan membalas kematian Haniyeh karena Israel melancarkan serangan ke wilayahnya. Bahkan lebih parahnya, Khamenei telah mengeluarkan perintah bagi Iran untuk menyerang Israel secara langsung setelah pembunuhan itu. Ini menjadi konflik yang terjadi di Timur Tengah telah memasuki babak baru yang lebih mengerikan lagi. Begitupun dengan kelompok Hamas sendiri yang benar-benar mengecam pembunuhan Haniyeh. Mereka mengatakan jika kematian ketua biro politiknya tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Justru kematian Haniyeh akan menjadi eskalasi yang serius antara Israel dan kelompok Hamas. Ini menunjukkan bahwa kematian Haniyeh akan mengundang seluruh kelompok yang tergabung dalam poros perlawanan termasuk Iran untuk terlibat dalam melawan Israel. Sementara meningkatnya ketegangan antara Houthi dan Israel, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi selaku pemimpin kelompok militan yang berbasis di Yaman juga turut merespon kematian Haniyeh di Teheran. Ia pun mengutuk dan mengatakan bahwa Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup yang lebih luas. Bahkan konsekuensinya akan berat bagi Tel Aviv jika benar-benar terjadi. Lebih dari itu, pemimpin kelompok Houthi tersebut juga menegaskan akan membalaskan dendam Haniyeh yang telah dibunuh oleh Israel. والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا. Begitupun dengan Hizbullah yang juga turut mengutuk tindakan Israel karena telah membunuh ketua biro politik Hamas di wilayah Iran. Tidak hanya itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah, yakni Hasan Nasrallah, juga mengatakan bahwa perang dengan Israel telah memasuki fase baru. Tambahnya, Iran menganggap pembunuhan pejabat penting Hamas tersebut sebagai serangan terhadap kehormatan dan martabatnya karena Haniyeh adalah seorang tamu. Menurut Sekretaris Jenderal Houthi tersebut, membunuh Haniyeh di Teheran telah melewati garis merah mereka dalam konflik di Timur Tengah. هم عليهم أن يعملوا إلى إعادة هذا الصراع الطائفي والمذهبي. Dari pernyataan-pernyataan proksi Iran inilah yang membuat para pengamat menduga jika kemungkinan besar eskalasi konflik di Timur Tengah akan benar-benar terjadi.
Lebih buruk lagi, Israel kini bukan hanya berhadapan dengan kelompok-kelompok militan seperti Hamas, Hizbullah, maupun Houthi. Israel juga pastinya akan berhadapan dengan Iran karena telah merusak kehormatan mereka ketika Haniyeh berkunjung ke Teheran. Dan perlu diwaspadai, Iran memiliki senjata nuklir yang bisa kapan saja dikerahkan untuk menargetkan Israel. Memungkinkan Israel akan benar-benar hancur akibat perbuatannya. Namun meskipun demikian, Amerika Serikat tentunya akan berada di belakangnya untuk menjaga Israel agar tetap aman.